Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan atau melanjutkan kelas nahwu kita yang insya Allah kita akan membahas tentang bab an-naib anil fa'il, an-naibu anil fa'il. Namun sebelumnya untuk murojaah sedikit kita bisa tulis bersama. Sebelum pembahasan an-naibu anil fa'il, kita telah membahas apa tentang fa'il. Oke, tentang fa'il. Ya, fa'il waktu itu kita sudah tahu ya, sudah tahu kalau fa'il itu adalah isim marfu', dia isim. Fa'il itu adalah isim marfu' yang keadaannya adalah marfu'. Keadaannya adalah marfu' di mana disebutkan fi'il sebelumnya. Kalau ada fa'il, pasti ada fi'il sebelumnya. Itu ciri dari fa'il, ya. Ciri dari fa'il pasti ada fi'il sebelumnya. Baik, fa'il itu kan dibagi menjadi dua, ya kan? Dibagi menjadi dua. Ya, zohir dan lomir. Baik. Yang dohir, yang nampak, yang sudah kita pahami seperti zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi, atau yadhabu Muhammadun, Muhammad sedang pergi, ya kan? Fa'ilnya jelas, itu dohir atau tampak. Domir itu adalah artinya kata ganti, ya, kata ganti. Nah, domir itu, ya kan, dibagi menjadi dua, oke? Domir munfasil, domir mutasil, domir mutasil, dan domir munfasil. Baik. Domir mutasil yang sudah kita pelajari juga, ya kan? Yang waktu itu sudah aku kasih itu ya, saya kasih wajib ya. Mudah-mudahan sudah pada dikerjakan, ya kan? Domir mutasil, kata gantinya itu mutasil itu lengket, nempel. Oke, kata ganti yang melekat pada apa namanya fa'il. Ya, contohnya seperti yang waktu itu ya, darosa itu kata darosa. Kata darosa itu artinya belajar. Kalau aku yang belajar, maka kita bilang daros tu. Tuh, Iya. Atau kamu yang belajar, kamu laki-laki yang belajar berarti daros ta. daras. Iya. Aku belajar Arabik biar nanti Mas Solid aja ngajarin. Ini Iya. kan dasar-dasar. Baik. Daros tu, daros ta. Habis itu daros ti kalau kamu yang belajar lagi perempuan. Baik. Dan selanjutnya ya, waktu itu jumlahnya semuanya ada 14 ya. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Oke. Nah, itu ya yang belakang-belakang itu dinamakan domir muttasil. Dia melekat pada fiilnya ya. Fa'ilnya berupa domir melekat pada fiil. Darostu, darosna, darosta, darostum. Mudah-mudahan bisa difahami. Adapun domir munfasil, ya kan, domir munfasil itu ya. Sebenarnya kalau kita belajar domir mutasil, kita akan belajar domir munfasil juga, ya, secara nggak langsung. Misalnya, huwa, darosa, ya kan, huma, darosa, hum, darosu, hiya, darosat, ya, dan seterusnya, ya kan? Barhia darosat, huma, darosata,
hunna, darosna, ya. Dan selanjutnya, nah, untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum itu dinamakan dengan dhamir munfasil. Munfasil itu artinya pisah. Oke ya, yang pisah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antun, anti, antun, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu disebut dengan dhamir munfasil. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik. Sekarang kita memasuki an-naibu anil fa'il. Kalau kita mendengar istilah an-naib, naib itu artinya pengganti. Artinya apa? Pengganti. Ya, pengganti fa'il. Naib. An-naibu anil fa'il. Oke, ternyata fa'il itu ada penggantinya. Ya, an-naibul fa'il. Nah, sebenarnya apa sih an-naib anil fa'il ini? Baik. Qala babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Naib anil fa'il itu bisa disebut juga dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Jadi ada dua istilah artinya sama, maknanya sama. Ya, naib fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Apa sih sebenarnya itu? Yaitu al-ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Ya, yaitu isim. Ingat, naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu berupa isim. Bentuknya isim. Kalau kita sudah bilang isim, berarti keluar dari apa yang namanya fi'il, keluar dari apa yang namanya huruf. Oke? Al-ismu al-marfu'. Nah, dikaitkan dengan al-marfu' menandakan bahwasanya naib fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu keadaannya marfu', ya. Jadi mustahil naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu berupa majrur, enggak, mustahil. Berupa mansub juga mustahil. Ya, jadi dari definisinya jelas sekali. Al ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi fa'ilnya enggak ada. Oke ya. Nah, bagaimana nih? Nah, dengan dicontohkan nanti akan mudah difahami. Baik. وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به ومفعول به يا نحو قطع محمود الغصن ونحو حفظ خليل الدرس ونحو يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس. Oke ya. Nah, di sini ketika kita membicara, ya artinya di sini sebuah pembicaraan terkadang tersusun dari fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Oke, ketika kita berbicara, misalnya Muhammad belajar bahasa Arab, misalnya Muhammad belajar bahasa Arab. Nah, susunan kalimat ini kalau di dalam bahasa Arab itu terdiri dari fiil, dari fa'il, dan juga maf'ul bih, ya, dan juga maf'ul bihi. Ya, fiilnya mana? Belajar. Fa'ilnya mana? Muhammad. Maf'ul bihnya mana? Belajar bahasa Arab, yaitu bahasa Arab. Ya, lagi-lagi kita perhatikan kalau di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab bisa dimulai fiilnya. Misalnya darosa Muhammadun al-lughata al-arabiyyah. Dimulai dengan fiil. Tetapi kalau kita di bahasa Indonesia kan, kita akan apa namanya? Artinya akan agak rancu kalau kita bilang belajar Muhammad bahasa Arab. Enggak, ya kan? Maka di dalam bahasa Indonesia biasanya memang dimulai isimnya dulu. Muhammad belajar bahasa Arab. Ya. Jadi dalam mengartikan sebuah dalam kalimat bahasa Arab itu biasanya dimulai dengan isim. Tetapi di dalam bahasa Arab ya suatu kalimat itu bisa dimulai dengan fi'il dan itu banyak sekali contohnya. Oke ya.
Nah, tadi darosa Muhammadun al-lughata al-arabiyyah. Darosa itu fi'il yang berupa fi'il madhi, Muhammadun itu fa'il, dan al-lughata al-arabiyyah bahasa Arab itu adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi objek yang dibuat belajar oleh Muhammad. Paham ya? Itu dari suatu kalimat ya. Nah, kalimat sendiri kalau di dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan jumlah. Jumlah dibagi menjadi dua, jumlah fi'liyah apabila dimulai dengan fi'il, jumlah ismiyah apabila dimulai dengan isim. Baik. Di sini, lihat dalam suatu pembicaraan biasanya itu tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi. Maf'ul bihi atau kita bisa mengatakan objek. Nahu di sini tuh contoh, oke? Nahu di sini artinya contoh. Contohnya, qata'a Mahmudun al-ghusna. Qata'a itu artinya memotong, ya. Qata'a dimulai dengan fiil, maka di sini jumlah fi'liyah. Fiilnya itu berupa fiil madhi. Qata'a Mahmudun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah Mahmudun. Ingat, fa'il itu dimulai apa yang disebutkan fiilnya. Oke, dia fa'il itu berupa isim, di mana disebutkan fiilnya sebelumnya. Ya, fiilnya sebelumnya apa? Qata'a. Mahmudun ini fa'il, fa'ilnya selalu marfu. Ini sudah kaidah baku, fa'il selalu marfu, fa'il selalu marfu. Marfunya ini dengan dhammah karena dia isim mufrad. Mahmud itu dia isim mufrad. Baik. Al-husna di sini adalah maf'ul bihi. Ya, qata artinya memotong, Mahmud telah memotong. Memotong apa nih? Memotong dahan dahan pohon al-ghusn. Al-ghusn itu dahan ya, dahan pohon. Al-ghusna. Nah, maf'ul bihi kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub. Kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub. Nah, mansubnya karena dia isim mufrad maka berupa fathah. Mansubnya berupa fathah. Qata'a Mahmudun al-ghusna. Nah, oke. Nah, di sini qata'a fi'il. Mahmudun fa'il. Al-ghusna maf'ul bihi. Sama halnya dengan hafidho kholilun ad-darsa. Hafidho fi'il. Kholilun fa'il. Ad-darsa maf'ul bihi. Hafidho fi'il madhi. Kholilun fa'il marfu dengan dhammah. Ad-darsa maf'ul bihi mansub dengan fathah. Sama seperti contohnya yaqta'u Ibrahimul ghusna. Ini sama contoh dengan yang pertama qata'a. Bedanya qata'a fi'il madhi, yaqta'u fi'il mudhari'. Baik, contohnya juga wa yahfadhu Aliyun ad-darsa. Ya, sama yahfadhu Aliyun ad-darsa. Ali telah sedang menghafal pelajarannya. Yahfadhu fi'il mudhari', Aliyun fa'il marfu, ad-darsa maf'ul bihi mansub. Oke. Nah, jumlah ini, kalimat-kalimat ini itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi. Nah, paragraf selanjutnya, وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان هو مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. Baik. Nah, dari contoh di sini ya, hafidho kholilun ad-darsa atau qata'a Mahmudun al-husna. Nah, saya ya ketika saya bilang qata'a Mahmudun al-husna, saya nggak pengen menyebutkan Mahmudnya. Saya nggak pengen. Saya mau menyebutkan apa namanya dahan pohon itu telah dipotong ya tanpa harus menyebutkan fa'ilnya. Maka di sini bisa ya. Maka di sini bisa seperti itu. Ya, kita saya kasih contohnya ini ya. Qata'a Mahmudun al-ghusna. Oke, al-ghusna. Baik.
Tadinya yang kotoa, ko, to, a. Baik. Saya naibul fa'il itu naibnya itu fa'ilnya itu dihilangkan. Saya nggak pengen menyebutkan fa'ilnya, ya. Saya nggak pengen menyebutkan sebentar maaf ini. Saya nih, dah sama-sama bang. Saya nggak pengen menyebutkan Mahmudnya, ya. Jadinya bagaimana? Ah, Qata'a al-ghusna, apakah betul qata'a al-ghusna? Salah, enggak ya, enggak seperti itu. Qata'a al-ghusna. Maka memotong al-ghusna, dahan. Siapa yang memotong? Ini akan timbul pertanyaan. Qata'a al-ghusna. Ya. Jadi yang betul bagaimana ketika fa'ilnya saya hilangkan, maka al-ghusnanya yang tadinya maf'ul bihi, ya, tadinya maf'ul bihi mansub dengan fathah menjadi dhammah, menjadi dhammah. Ya. Nah, untuk fi'ilnya, fi'il madinya, bukan koto'a lagi, melainkan kuti'a. Ku, ya, kuti'a. Kuti'a al-ghusna. Al-ghusna. Ya, yang tadinya Mahmud telah memotong dahan pohon. Mahmudnya saya nggak pengen menyebutkan fa'ilnya. Oke, maka di sini menjadi gimana? Quti'a al-ghusna. Dan pohon itu loh telah dipotong. Oke, telah dipotong atau terpotong. Oke ya. Nah, pernah mendengar kalau dalam bahasa Indonesia istilah kalimat aktif dan kalimat pasif? Nah, kalimat aktif ya seperti ini. Qata'a Mahmudun al-ghusna. Mahmud telah memotong al-husna, dahan pohon. Nah, di sini kalau fa'ilnya dihilangkan, maka kalimatnya menjadi kalimat pasif. Al-husnu atau dahan pohon itu loh telah terpotong, maka menjadi uti'a al-husnu. Dahan pohon itu terpotong atau telah dipotong. Nah, al-husnu di sini, al-husnu yang tadinya al-husna maf'ul bihi, oke, mansub karena fa'ilnya telah dihilangkan, nggak mau disebut, ya, mungkin karena sebabnya udah apa namanya nggak tahu siapa yang memotong, maka nggak perlu disebutkan fa'ilnya, oke, atau pengen aja, nggak pengen menyebutkan fa'ilnya aja, kayak gitu. Jadi ada beberapa alasan kenapa fa'ilnya nggak disebutkan. Oke ya. Nah, di sini al-husna yang tadinya maf'ul bihi mansub, maka berganti marfu. Namanya al-husnu di sini disebut dengan naib fa'il sebagai pengganti fa'il. Oke, dia bukan fa'il, melainkan naib fa'il. Atau istilah lain yaitu maf'ul bi al-maf'ul alladzi lam yudhkar fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena tadinya memang dia maf'ul bihi. Oke, tadinya dia maf'ul bihi tetapi nggak disebutkan fa'ilnya. Ya, maf'ul bihi alladzi lam yuzkar fa'iluhu yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka keadaannya marfu, bukan lagi mansub. Bukan lagi mansub melainkan marfu. Contohnya lagi yang yahfadhu Khalilun ad-darsa atau hafidhu Aliyun ad-darsa. Hafidhu tadinya hafidhu Aliyun ad-darsa. Ali telah menghafal pelajarannya. Ini bukan ala ya, Aliyun. Ali telah menghafal pelajarannya. Nah, saya ubah nih dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Pelajaran telah dihafal. Oke? Alinya dihilangkan, maka menjadi gimana? Hufidho. Hufidho. Ad-darsu. Oke, ya, bukan lagi ad-darsa, melainkan ad-darsu. Hufidho ad-darsu. Oke, ad-darsu. Hufidho ad-darsu. Pelajaran telah dihafal. Ya, pelajaran telah dihafal. Nah, ad-darsu di sini itu apa namanya dinamakan naib anil fa'il atau kita bilangnya naib fa'il. Oke, atau al-maf'ul alladzi lam yuzkar
fa'iluhu. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Ya, di sini ya, di sini. Maka disebutkan di sini, terkadang orang ketika berbicara itu menghilangkan failnya dengan alasan tertentu karena memang nggak tahu apa namanya si pelakunya atau yang sedang mengerjakan perbuatan tersebut nggak tahu orangnya, maka nggak perlu disebutkan failnya. Oke, atau alasan tertentu yang lainnya. Nah, dan mencukupkan dengan menyebutkan fiil dan maf'ul saja. Oke, maka pada saat ini wajib atasnya mengubah bentuk fiil dan mengubah bentuk fa'il. Oke, fiilnya yang tadinya koto'a misalnya maka menjadi kuti'a. Yang tadinya yahfadu menjadi yuhfadu. Oke, adapun maf'ulnya yang tadinya maf'ul bihi mansub maka menjadi naib fa'il marfu', menjadi naib fa'il marfu', ya, pengganti fa'il atau kita bilangnya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Oke. Nah, cara mengganti fi'il sekarang. Tadinya yang koto'a menjadi kuti'a. Yahfadu menjadi yuhfadu. Ya, caranya bagaimana? Setelah dihilangkan fa'ilnya, caranya, nih lihat. Oke. Ada Mbak Risma di sini ya. Mbak. Baik, dibaca. Fa in kana al-fi'lu madiyan. Oh iya. Qala fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa Oke. in kana mudhari'an dumma awwaluhu futiha ma akhirih. Maqablah akhirih. Ahsanti. Jadi ada rumusnya. Akhirih. Ya, ahsanti. Ada rumusnya bagaimana mengganti, merubah fiil yang dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ada rumusnya. Baik, bisa kita tulis untuk fiil madi. Untuk fiil madi, rumusnya. Oke. Rumusnya ini merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Rumusnya ya huruf pertama didommahkan. Oke. Nah, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Dikasrohkan. Ingat, huruf sebelum terakhir. Contoh, kotoran. Sebelum ko, to, ah. Ini fi'il madhi. Oke? Fi'il madhi aktif. Kalau dipasifkan, ya, rumusnya tadi, huruf pertama didomahkan. Huruf pertama apa? Kof. Oke? Didomahkan. Jadinya ku. Dari yang ko menjadi ku. Huruf sebelum terakhir dikasrohkan, ya. Jadi kayak gini. Untuk merubah apa fiil madhi aktif menjadi fiil madhi pasif, itu kita tulis hurufnya semuanya. Oke, kotoa kita tulis kotoa dulu tanpa diharokatkan. Oke. Terus rumusnya huruf pertama didomahkan, kofnya didomahkan, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Huruf sebelum terakhir tuh mana? To atau kof? To, kan huruf terakhir kan ain. Oke, berarti ainnya tetap A. Nah, to-nya ini karena huruf sebelum terakhir itu dikasrahkan, berarti dari yang to menjadi ti. U, ti. A. U, ti. Oke ya, contoh lagi. Fa, ta, ha. Menjadi, kita tulis dulu nih fathahnya, tanpa harus diharokatkan. Huruf pertama didomahkan. Fu, huruf sebelum terakhir dikasrahkan. Fu, ti, hanya tetap. Oke. Apalagi hafidho.
Ya. Hu, hu, fi, zu. Oke. Ini kalau fiil mudhari. Maaf, ini kalau fiil madhi. Oke, ini rumusnya. Oke ya. Kalau fiil madhi pertamanya didomahkan, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Baik. Sekarang kalau fiil mudhari. Untuk fiil mudhari, untuk fiil mudhari rumusnya. Oke, rumusnya bagaimana? Nih, dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya, huruf pertama didomahkan, didomahkan, huruf sebelum terakhir difathahkan. Oke ya. Untuk fi'il madhi tadi huruf pertama didomahkan. Sama dengan fi'il mudhari, huruf pertama didomahkan. Untuk fi'il madhi huruf sebelum terakhirnya dikasrohkan. Untuk fi'il mudhari huruf sebelum terakhir difathahkan. Kita kasih contoh. Contohnya, contoh yang saya tulis kelihatan ya? Iya Mbak, ada Mbak. Baik. Dari yahfadu, yah, oke. Yahfadzu, oke. Kita tulis lagi. Ini kan fi'il mudhari aktif ya. Menjadi kita tulis dulu hurufnya persis, oke. Tanpa diharokati. Huruf pertama didomahkan. Yu. Huruf sebelum terakhir difathahkan. Fa. Oke. Nah, huruf yang kedua bagaimana? Ya sama. Oke. Pakai sukun. Huruf terakhirnya gimana kan? Ya sama. Oke. Yang dirubah hanya huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Oke ya. Dari yang yahfadu menjadi yuhfadu. Oke. Dari yang yaftahu menjadi yuf yuftahu. Oke. Dari yang yaghliqu, yaghliqu artinya itu menutup. Yaghliqu, yaghliqu menjadi yugh. Dari yang yaghliqu menjadi yughlaku. Saya tulis di sini aja. Yaghliqu menjadi yughlaku, ya, dan seterusnya. Oke, ya. Jadi rumusnya hanya yang dirubah huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Kalau fi'il madhi, oke, huruf pertamanya dhammah, fi'il mudhari juga huruf pertamanya dirubah menjadi dhammah, harokat dhammah. Oke, huruf sebelum terakhirnya untuk fi'il madhi dikasrohkan, untuk fi'il mudhari difathahkan. Mudah sekali, insya Allah. Sudah ditulis ya? Iya Sudah, Mbak, Mbak? sudah Mbak. Baik. Oke ya, itu rumusnya. Jadi kalimat aktif dan dijadikan kalimat pasif. Oke. Nah, di sini. Aku lu zakarol musonnifu. Mana Mbak Nani mau dibacakan biar latihan baca juga. Ada Mbak Nani? Mbak Vina. Zakaro al musonnifu. Ya. ذكر المصنف في هذه العبارة
at- at-taghyiratilati tahdusu fil fi'li inda hadfi fa'ilihi Ya, wa indahnya, isnadihi. nggak usah ada ikhfanya, Tadi nggak usah. Indah gitu aja, oke? Tadi ada indah. Baik. Indah hadfi, yang dah hadfi mesti fa'ilihi ya, wa masih isnadihi. ada ikhfanya. Oh, apa Mami? Nggak apa-apa sih, In, cuma biasa aja inda gitu. Indah hadfi hadfi fa'ilihi. inda hadfi fa'ilihi wa isnadihi ila al-maf'uli Ya, wa dzalika an idza kana al-fi'lu madiya summa awwaluhu wa, dhamma wa awwaluhu. kusira Oke. Terus? thumma awwalu wa, wa kusira al-harfu alladhi qabla Mm-mm. akhirih Iya. fataqulu quti'a al-husna Hmm, wa hafidh Quti'a al-ghusnu, nuh. Bukan Quti'a al-ghusna, bukan Quti'a al-ghusnu. quti'a al-husnu wa Oke. hufidho ad-darsu Oke. wa in kana al-fi'lu mudhari'a dumma awaluhu wa futiha al-harfu alladhi qabla akhirih fataqulu yuqta'u al-husnu wa yuhfadhu ad-darsu. Oke, ahsanti ya. Jadi naib Ya, fa'il itu ngomongin tentang kalimat yang tadinya aktif dijadikan pasif. Oke, kalau kalimat aktif dijadikan pasif, maka fa'ilnya dihilangkan. Kalau fa'ilnya dihilangkan, maka fi'ilnya berubah, begitu pula maf'ulnya. Maf'ulnya menjadi naib fa'il. Maf'ul bihinya yang tadinya mansub dengan fathah diganti dengan marfu' dhammah. Oke, adapun fi'ilnya dilihat fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi maka huruf pertamanya di dhammah dan huruf sebelum terakhirnya dikasrohkan. Oke, adapun fi'il mudhari, huruf sebelumnya huruf pertamanya di apa namanya didomahkan sama dengan fi'il madhi, huruf sebelum terakhirnya difathahkan. Oke. Nah, cara mengirobinya Kuti'a al-husnu. Kuti'a ini abaikan dulu. Kita lagi ngomongin naib fa'il, maka i'rabnya bagaimana? Al-husnu naib fa'il atau naib anil fa'il marfu dengan dhammah dhahirah. Hufidho ad-darsu. Ad-darsu naib anil fa'il marfu dengan dhammah dhahirah. Al-husnu juga seperti itu. Naib yuqta'u al-husnu wa yuhfadhu ad-darsu sama. Oke ya. Sekarang aksam naib fa'il nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Saya mau kasih tebakan dulu. Yuk, Mbak Sari ada? Tadi makasih ya Mbak Nani ya. Ahsanti. Mbak Sari ada ada? Mbak, Oke. ada. Oke, baik. Yasruku. Apa artinya yasruku? Ada yang tahu artinya yasruk? Dari Yasruk. suruh bukan ya, Mbak? Enggak. Dari saroko. Bukan. Mencuri. Oh, bukan ya. Mencuri. Artinya mencuri. Oke. Yasriku atau yasruku ar-rajulu al-dhahab. Seorang laki-laki mencuri al-dhahab. Al-dhahab di sini emas. Oke. Ini kalimat aktif yang terdiri dari fi'il mudhari, fa'il yaitu ar-rajulu, az-zahabah maf'ul bihi. Oke. Mbak Sari tugasnya sekarang dijadikan kalimat pasif ya. Yuk. Ar-rajulnya tadi ya, cluenya tadi fa'ilnya dihilangkan. Berarti ar-rajul sudah dihilangkan. Sekarang tinggal fi'ilnya dan maf'ulnya. Baik. Eh, Bacanya Fiilnya gimana? jadi Oke. yusroku. Ahsanti, Roku Roku. Kenapa Yusroku? karena yang huruf pertamanya didomahkan, Ahsanti. Terus huruf sebelum terakhir difatahkan. huruf sebelum terakhir yang mana nih? Huruf ro.
Oke, untuk sin dan Yes. qafnya huruf kedua dan huruf terakhir sama. Sama. Oke, sekarang adzhab. Jadinya gimana nih? Al-dhahab. Al-dhahabanya tetap al-dhahaba. Hmm, Al-dhahabu ya? ahsanti. Iya. Kan maf'ulnya berubah menjadi naib fa'il. Naib fa'il itu kaidahnya selalu marfu. Oh Oke? iya. Oke, dia bukan Ya. fa'il, dia naib yang gantiin fa'il karena fa'ilnya sudah hilang, dihilangkan, kita hilangkan. Oke ya, dia maf'ul ya, dia maf'ul bihi mansub asal dia ada fa'ilnya. Karena fa'ilnya dihilangkan, dia jadinya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka dia yang tadinya mansub menjadi marfu. Oke, coba coba dibaca. Jadinya gimana yang tadi yasruqur rajulu adz-dzahaba gimana jadinya? Yusroku al-dhahabu. Ahsanti. Sekarang di i'rabkan adz-dzahabu di-i'rabkan tolong. Al-dhahabu naib fa'il dengan domah. Ah, kok dengan langsung dengan domah? Eh, Apa keadaannya? Naib fa'il. naib fa'il marfu ya? Nah, harus disebutkan, jangan Marfu naib fa'il. dengan domah ya. Ahsanti. Ya. Ya, naib fa'il marfu. Keadaannya harus disebutkan dulu. Oke, naib fa'il marfu. Marfunya dengan apa? Baru dengan dhammah. Ahsanti. Lagi. Fataha Ahmadu al-baba. Oke, yuk dirubah sekarang. Futiha Oke, Futiha. Kenapa Futiha? karena di huruf pertamanya diganti dengan domah, Oke, huruf sebelum terakhirnya di kasroh oke. kan. Huruf sebelum terakhir yaitu ta. Oke, sekarang al-baba Nah, menjadi Futiha al-babu. al-babu. Ahsanti. Kenapa? Naib fa'il al-babu naib fa'il dengan marfu dengan domah. Ahsanti. Al-babu naib fa'il dengan marfu dengan dhammah. Oke, Futiha al-babu. Tadinya Ahmad telah membuka pintunya. Oke, al-babah ya menjadi al-babu. Futiha al-babu. Ya, pintu telah dibuka nih. Futiha al-bab, Futiha al-bab. Oke, pintu telah dibuka. Mau yang buka siapa terserah, ya. Oke, baik. Bisa dipahami ya, Mbak Sari ya? Bisa Mbak, insya Allah. Oke, ahsanti, ahsanti. Yuk, siapa yang mau mencoba? Boleh Mbak saya. Mbak. Mbak Risma, oke. Yughlaqu, maaf, yaghliqu al-harisu bab babah al-masjid. Oke. Coba dari yaghliq al-haris al-bab al-masjid. Coba diharokati dulu Mbak Risma. Yang normal ya Mbak ya. Yang normal, yuk. Yang liku eh, Yaghliqu. yang liku eh, al harisu Ahsanti. al Nggak ada al-babah. Saya bilang bab al-masjid. harisu yang bentar Mbak. Yagliku al harisu babal masjidi. Ahsanti. Oke, terdiri dari kalimat ini terdiri dari Dari fiil, oke. fa'il, dan maf'ul bih. Maf'ul bihnya terdiri dari eh, apa yang mudhof ilaih. Oke. Fiilnya fiil apa? Fiil mudhore, Ahsanti. Fa'ilnya mana? fa'ilnya al harisu, dan Oke. maf'ul bihnya babal masjidi. Ahsanti. Baba al-masjidi. Baik. Sekarang artinya apa nih? Maaf, artinya apa? Haris menutup pintu masjid itu. Oke. Haris di sini Haris yang jaga ya, yang jaga al-Haris. Penjaga ya, Iya, penjaga. penjaga Baik. masjid Oke. menutup Sekarang pintu masjid. diaktifkan, dipasifkan, maaf, dipasifkan. Dipasifkan berarti yul eh, Sebentar ya. Yuk. yulakul yulakul bab Yughlaku. yulakul babul Hmm, nggak, masjidi. nggak mau. Salah ya? Yughlaqul babu nggak mau. Yughlaqul babu. Babnya kan nggak ada alnya.
Iya. Hmm. Oh, harus Ya, ada. Ini bingung deh. ya, Yulakul babu ya. ya. Al babu Yuhlaku, ya maksudnya. enggak. Yu- Yuhlaku babu. Yuglaku Nah, babnya tuh nggak bab. boleh ada alnya, Mbak. Kalau ada dua kata, mudhof dan mudhof ilaih, mudhofnya nggak boleh ada alif Oh lamnya. iya. Astagfirullahaladzim. Oke? Jadi, Yuglaku oke, babul oke. babul masjid tetap ya. Ahsanti, ya udah. Simpel sekali, sederhana sekali. Yughlaku Eh, babul masjidi. Udah. Oke, Iya iya pintu masjid sedang ditutup. Yughlaku iya babul masjid. Oke. Nah, babnya iya nggak iya perlu ditambahin al lagi, nggak boleh. Ya kan? Karena dia iya iya. mudhof dan mudhof Itu ilaih. mudhof ilaih ya, Mbak. Oke, clue-nya ya, clue-nya Betul. mudhof itu nggak boleh dikasih al. Kalau al masjidnya nggak ada, baru al bab. Tapi karena saya mau betul. menyebutkan ini pintu masjid, karena pintu kan banyak. Ada pintu rumah, pintu masjid, pintu sekolah. Oke, kalau kita sebutkan pintu sekolah, maka pintunya atau babnya itu dinamakan mudhof. Mudhof itu kalau ada mudhof ilaih, kemasukan mudhof ilaih yaitu al-masjid di sini, maka tidak boleh ada alif lamnya, nggak boleh al-bab al-masjid, nggak boleh. Bisa difahami ya Mbak Risma ya? Insya Allah Mbak, iya Mbak. Nah, Masya Allah. yughlaqu Jazakallah khairan Mbak. babu wa iyaki yughlaqu babul masjidi. Masjid. Ahsanti, ahsanti. Oke, terima kasih Mbak Risma. Iya Mbak. Ya, siapa lagi Mbak Isti mau? Sebentar, sebentar. Boleh belajar. Oke, sebentar ya. Oke. Hmm, apa ya contohnya? Pengen apa? Kalimat pasif ke aktif apa? Dari aktif ke pasif enaknya apa? Hmm. Pengen apa? Mbak, siapa ada yang kasih ide? Sebentar, Dik, sebentar. Dik. Nanti dulu ya. Hmm. Hmm. Kita kasih contoh ya. Yarmi, Yarmi, al-waladu, al-hajar. Hmm. Yarmi, al-waladu, al-hajar. Baik. Yarmi, al-waladu, al-hajar. Ini terdiri dari fiil, fiil mudhari yang tadinya yarmi, oke. Al-waladu terdiri dari fa'il juga, fiil fa'il yaitu al-waladu, maf'ul bihi, al-hajar artinya batu. Yarmi artinya melempar. Anak kecil laki-laki sedang melempar batu. Ini kalimat aktif ya, dijadikan pasif. Baik, yuk Mbak Isti, pertama dulu gimana yang harus dikerjakan dulu? Yang yur Oke, yang pertama dulu yang Yarmi yang pertama dulu yang perlu dikerjakan failnya dihilangkan dulu. Failnya di sini mana, Mbak? Yarmi al-waladu al-walad al-walad. Oke. al-walad. Oke, ahsanti. Berarti kita tulis dulu. Kita tulis dulu yang al-waladnya dihilangkan, kita tulis yarminya sama al-hajarnya. Oke. Oke. Kayak gini ya. Nah, pokoknya kalau pasif failnya dihilangkan. Baik, sekarang yang yarmi ya yang aktif dipasifkan. Yuk, menjadi Yur yur. Oke. Yurma. Ahsanti. Yurma. Ya, yur ma. Oke. Yurma. Ya. Kita yang diperhatikan adalah huruf sebelum terakhir. Oke, kita nggak merhatikan huruf terakhirnya.
yang kita perhatikan dalam mengganti kalimat aktif menjadi pasif, yang kita perhatikan hanya dua huruf saja, huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Oke, dan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir di sini mim. Oke, kita nggak ada kaitannya dengan huruf yang terakhir, ya-nya di sini nggak. Oke ya, ya, tadinya yarmi menjadi yurma, yurma. Oke, mi-nya tadi ada ya-nya, ya-nya titiknya dihilangkan karena susah kita bilang yurmai, enggak. Yurma. Baik. Sekarang yang al-hajaro menjadi Al-hajaru. al-hajaru, ahsanti. Yurmal hajaru. Batu itu loh sedang dilempar. Oke. Lempar. Yurma al-hajaru. Sekarang tolong Hajaru. dierobkan al-hajaru Al-hajaru naib fa'il marfu domah. dengan dhammah, ahsanti. Dengan Maknanya domah. fa'il marfu dengan dhammah, ahsanti. Masih sekarang? Yuk. Kasarah al-abu. Masih Mbak Isti ya? Kasarah al-abu. Oke. Eh, apa ya? Hmm, al-khosyab. Oke. Ayah, oke, ayah telah mematahkan, kasar itu mematahkan al-khosyab. Maaf, sinnya pakai tebal. Al-khosyab. Al-khosyab itu kayu. Ayah telah memotong ya atau mematahkan al-khosyab, kayu. Baik. Yuk, yang tadinya kasaro bagaimana sekarang kita bilangnya gimana dijadikan pasif? Apanya yang dihilangkan dulu? Kus, ah, al-abu. Oke, kita tulis kasar sama al-khosyab. Baik. Oke, kasaro jadinya Kasaro jadinya kusaro. kan huruf kalau ini Eh, fi'il madhi. Kita eh, perhatikan dulu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari betul huruf terakhirnya sebelum huruf terakhir adalah difatahkan. Tapi kan ini fi'il madhi. ah, Huruf sebelum terakhir diapakan? di huruf terakhir di Kasroh. kasrohkan. Ahsanti. Kasrohkan. Kusiro. Yang tadinya Kusiro. kasaro menjadi kusiro. Kusiro. Bisa difahami ya Mbak Isti ya? Oke. Oke, kalau tadi Yurma betul karena Yarmi adalah fiil mudhore. Fiil mudhore huruf pertamanya didomahkan kalau mau pasif ya. Huruf pertama didomahkan, huruf sebelum terakhir difathahkan. Huruf sebelum terakhir di sini mim yang tadinya Yarmi menjadi ma Yurma. Nah, adapun kasaro ini fi'il maldi. Fi'il maldi huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Bedanya Hmm. cuma dikasrohkan atau difathahkan gitu aja. Kalau dikasrohkan fi'il maldi, kalau difathahkan, maaf, kalau dikasrohkan fi'il maldi, kalau difathahkan fi'il mudhari. Yang tadinya kasaro menjadi kusiro. Oke ya? Kusiro. Al-khosyabah menjadi al-khosyab. Al-khosabu. Ahsan. Udah, kayu telah dipatah. Oke, dipatahkan. Paham ya? Udah ya, insya Allah ya. Insyaallah Mi. Baik. Baik, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Eh, saya kira mudah, gampang ya. Nanti saya kasih PR nanti. Insya Allah 2 pekan lagi kita masuk ke aksam naibil fa'il. Aksam naibil fa'il. Baik. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.